Shalom. Saudaraku, pernah dengar atau kenal seorang yang namanya Newton? Siapa yang tahu nama ini, Newton? Ini seorang yang sangat terkenal, saudaraku, yang mungkin kita kenal pada waktu kita masih sekolah, saudaraku. Yaitu seorang yang menemukan hukum aksi dan reaksi, saudaraku ya. Kemarin hari Sabtu kita dengar atau kita lihat bahwa ada satu aksi yang menimbulkan satu reaksi, saudaraku. Israel ngebom Iran. Iran bales beberapa pangkalan-pangkalan Amerika gentenan dibom, saudaraku. Itu hukum aksi dan reaksi. Ada sesuatu yang dikerjakan, ada responnya, begitu saudaraku ya. Kalau mungkin di kekristenan mungkin sebut tabur tuai. Ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita tabur, kita akan menuai daripada itu, saudaraku. Nah, pada pagi ini kita akan juga melihat, saudaraku, sikap dan respon, saudaraku. Jadi ketika kita melakukan satu tindakan atau sikap kita terhadap Tuhan, itu akan menimbulkan juga Tuhan, respon daripada Tuhan. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku, karena selama 3 minggu ini kan kita terus bicara mengenai soking, bergaul dengan firman Tuhan, kemudian erat dalam hadirat Tuhan, menyembah dalam hadirat Tuhan, dan ini masih ada kelanjutannya, saudaraku. Enggak tahu minggu depan masih dilanjutkan atau enggak ya. Tapi ada satu judul, oke, kegantengan ini pakai AI, saudaraku. Faktanya enggak begitu ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, ada satu sikap dari anak-anak Tuhan yang akan menimbulkan satu respon dari dia. Nah, kita akan belajar kembali, masih tokohnya sama, saudaraku. Tokohnya itu Maria dan Marta. Maria mana? Maria. Pendoa kita ada? Mana? Halo Mar, thank you buat berdoa buat kami semua. Nah, Maria dan Marta masih di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Kita akan lihat bagaimana sikapnya Maria, bagaimana sikapnya Marta terhadap Tuhan, dan bagaimana responnya Tuhan terhadap Maria dan Marta. Nanti kita akan belajar, saudaraku, bahwa sikap kita sama Tuhan itu mendatangkan respon Tuhan sama kita yang berbeda. Kalau sikap kita nggak benar, Tuhan nggak hukum sih sebetulnya. Cuman ya kita akan begitu-begitu aja. Tapi kalau sikap kita dalam kehidupan kekristenan kita sama Tuhan benar, respon Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Nanti kita akan lihat, saudaraku ya. Mari kita lihat dulu Marta dan Maria. Lukas 10 ayat 38 dan 3 sampai 42. Saya nggak kelihatan yang di sana, saudaraku. Jadi saya baca di sini aja ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat ini udah nggak tahu, udah 3 minggu ini, 4 minggu ini berarti. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi bukan sekedar duduk sebentar kemudian bangun bantuin Marta, enggak, dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengerin curhatan Tuhan, pengajarannya Tuhan, keluhan hatinya Tuhan, dia dengerin, saudaraku. Rencana-rencana kehendaknya Tuhan dia dengerin, dia diam terus begitu. Ayat 40. Ya, ayat selanjutnya. Oh, enggak apa-apa. Apa disuruh baca ayat 39 terus kali ya, saudaraku ya. Oke, enggak apa-apa, ayo saudara yang baca bersama-sama. Oh sudah, batal deh.
Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa kenapa saya masih mau bicara Marta dan Maria. Itu Bapak Gembala kita hari Selasa dioperasi, tapi memang nggak diumumkan ke jemaat ya, supaya Om Hin bisa istirahat. Dan saudara juga sementara nanti ada di belakang, Pak Gembala duduk, saudara boleh mendoakan. Tapi tidak usah banyak besuk dulu ya, butuh waktu 2 minggu untuk pemulihan keadaannya, saudaraku. Nah, waktu saya ke rumah sakit hari Selasa, saudaraku, Om Hin bilang, "Om Yu, aku tidak bisa." Nah, saya mendadak, saya yang disuruh lanjutkan menggantikan Om Hin, saudaraku. Nah, waktu itu saya bilang, "Lah Om Hin, aku baru aja minggu lalu bicara, aku harus bicara apa?" Om Hin dengan mungkin guyon, saudaraku ya, "Ya bicara Marta." Ya sudah, saudaraku, saya diam, saya merenung Marta ki opo, enggak ketemu-ketemu. Sampai saya di WA biasa ya, di WA sama Natalia, "Pak, ayatnya apa?" Saya belum tahu, saudaraku. Jadi sampai jam 9 malam tadi, Sabtu malam baru saya muncul ayat-ayatnya. Yang balik ke Marta lagi, Lukas 10, 38, 42 itu ayat pokoknya. Jadi ini slide-slide yang muncul ini hasil dari luar biasa tim namanya KWPD singkatannya apa? Kahal Worship. Boleh nanti tanya Paulus begitu. Saya ngubungi Esra, saya telepon itu jam 10 lebih 14, 10 kurang 14 saya lupa. Esra, sudah tidur belum? Belum Om Yu. Kamu biasa tidur jam berapa? Ya jam 11, jam 12. Oh oke, masih ada sedikit waktu. Saya thank you Esra. Ini orang yang luar biasa, saudaraku. Boleh nggak aku kasih bahan kamu? Coba kamu baca-baca dulu aja. Kalau kamu sempat, ya tolong buatkan. Karena saya dikasih tahu input dari beberapa orang. Kalau khotbah, Om Yu tolong ada slide-nya biar lebih bagus. Oh gitu ya. Saya sampai kalau disuruh khotbah tuh sungkan karena biasanya munculnya tuh Sabtu malam, saudaraku. Jadi lah ini minggu nih piye nih bocah-bocah kan ya kasihan kalau saya gitu. Cuman saya memberanikan diri, saya bilang Serah tolong bantu. Kalau kamu bisa kamu buatkan. Cuman kalau nggak bisa nggak apa-apa. Wong ini aku ngasih kamu kan waktunya mepet sekali. Selesai saya urak, saya send ke dia. Saya bilang kamu baca deh, saya tak tidur. Jadi jam berapa itu? Jam 11 kira-kira saya tidur, saudaraku. Sebelumnya minum kopi, kalau enggak bisa, saudaraku. Saya biasa tidur tuh jam 9 soalnya. Kalau enggak lihat film berseri, saudaraku. Kalau lihat film berseri di Netflix, kadang kebablasan sampai jam 2 dini hari, saudaraku. Kemudian saya tidur, pagi-pagi saya tadi telepon Esra jam berapa ya? Jam 7. Esra, sudah di gereja? Sudah ya, aku sebentar lagi sampai. Jadi saya naik pagi-pagi dan Esra dengan sangat cepat buat luar biasa. Buat saya butuh mungkin 5-6 jam. Buat dia cuma butuh 30 menit selesailah semuanya ini. Jadi kasih tepuk tangan dong buat Esra, saudaraku. Dan tim, terima kasih ya. Paulus, timmu bagus, terima kasih. Nah saudaraku, dalam Lukas 10, 38, 42 ini kembali ada 2 tokoh yang kita akan soroti.
yaitu Maria dan Marta. Nah, nanti coba kita lihat sikap Maria terhadap Tuhan dan sikap Marta terhadap Tuhan, dan respon yang Tuhan berikan kepada Maria dan respon yang Tuhan berikan kepada Marta. Mari kita lihat Marta dulu. Nah, Marta ini sibuk ngelayanin, saudaraku. Sibuk melayani dan akibatnya penuh kekhawatiran dan kegelisahan dan ujung-ujungnya emosi, saudaraku. Kalau dikatakan, nah, tadi kita baca bahwa Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal perkaranya kan seolah-olah kan sebetulnya satu tok, masak, ya kan? Tapi Tuhan Yesus ngomong, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apakah di hadapan Tuhan masak itu banyak perkara? Kalau menurut saya ya masak ya satu perkara, saudaraku. Berarti sebetulnya ada perkara-perkara lain yang Marta lakukan, yang kalau saya mungkin coba renungkan, saudaraku, kadangkala kita jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Misalnya apa, saudaraku? Kita ambil contoh aja orang Farisi. Dia berdoa di persimpangan jalan. Berdoanya sama siapa? Sama Tuhan. Dia kalau ngasih perpuluhan ditunjuk-tunjuk ke. Ngasih perpuluhannya kepada siapa? Kepada gereja, seolah-olah diberikan kepada Tuhan. Tapi sebetulnya itu untuk apa? Performance dirinya dia di hadapan orang banyak. Dan saudaraku, kita harus hati-hati dengan hal perkara ini. Kadang-kala kita melakukan sesuatu yang sepertinya untuk Tuhan, tapi motivasi kita salah, saudaraku. Motivasi dorongan kita melakukan pelayanan itu enggak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ngelihat ini Marta sibuk masak-masak, ini sebetulnya apa sih motivasinya dia? Memang dia mengasihi aku untuk memberi aku makan yang enak-enak, or something else, sesuatu yang lain. Jadi saudaraku, Tuhan ngomong, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Responnya Tuhan apa? Ditegur. Marta, kamu ngelakuin sesuatu yang sebetulnya menyebabkan kekhawatiran, kesusahan yang sebetulnya nggak perlu kamu lakukan. Kamu nggak perlu masak. Sebetulnya cukup ada apa yang ada pada kamu beli sama aku, udah cukup. Karena bagi Tuhan dia nggak terlalu butuh wagyu, saudaraku. Tahu wagyu? Waknya Paulus, wagyu itu, saudaraku. Wagyu itu daging yang enak, saudaraku. Saya pernah diajak Pak Boas ke Korea beberapa belas tahun yang lalu. Di gereja Korea kami dijamu pendeta-pendeta, dan itu pertama kali saya makan daging, nggak tahu waktu itu namanya wagyu apa cekgyu, saya nggak tahu, saudaraku. Pokoknya daging steak kayak potongan roti tawar gitu, tak cokot itu nyes begitu, saudaraku. Saya nggak lupa betul, saya nggak lupa rasanya tak cokot kok kayak roti tawar ya, enak karuan. Seingat saya sampai detik ini saya belum pernah makan daging seperti itu lagi, saudaraku. Ya, Tuhan nggak butuh itu, Tuhan butuh apa? Sikapnya Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, terus mendengarkan perkataannya. Saudaraku, sikap dari Marta yang sibuk, sikap dari Maria yang seolah-olah nggak mau sibuk, nggak peduli sama Tuhan kalau perutnya lapar, seolah-olah, saudaraku, hanya duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Respon Tuhan apa, saudaraku? Dipuji. Saudaraku, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan terhadap Dia itu akan menentukan respon Tuhan dalam kehidupan kita. Lanjut, saudaraku, ada lagi contoh dari Marta dan Maria dalam peristiwa yang lain. Ini peristiwa kunjungan Tuhan ke rumahnya Marta. Ada peristiwa lain berikutnya. Ya,
Ini Yohanes 11 ayat yang ke-20. Coba kita baca ayatnya saudaraku ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Mulai ayat 20 maksud saya. Ya, boleh ditampilkan ya. Ini kisah ketika Tuhan Yesus sengaja tidak datang ke Betania ketika Lazarus meninggal. Dia sengaja biarin setelah Lazarus kurang lebih 4 hari mati dan dikuburkan, baru Tuhan Yesus datang. Dan inilah peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-11 itu. Saya akan bacakan mungkin lebih komplit ya. Yohanes pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ini ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari saudaraku ya, ia pergi mendapatkannya. Jadi begitu dengar pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tidak saudaraku. Berita yang sama bahwa Yesus datang itu didengar oleh Marta dan Maria. Marta langsung pergi nemui Yesus. Maria enggak, dia diam di rumah. Apakah Maria tidak lebih mengasihi Yesus? Apakah Marta lebih mengasihi Yesus? Karena begitu dengar Yesus datang langsung pergi begitu ya. Tapi Maria enggak, dia tinggal di dalam rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, ayat yang ke-21, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi meninggalkan saudaranya. Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini, ia memanggil engkau. Sampai di sini dulu. Saudaraku, kita diajari 3 minggu yang lalu, 2 minggu ya. Waktu Om Hani bicara dengan Bu Tuti, soaking, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dikatakan merenungkan dan memperkatakan. Masih ingat? Ini diulang-ulang biar nyentel di kepala kita. Merenungkanlah, saya coba merenungkan saudaraku peristiwa ini. Marta dengar, Tuhan Yesus datang loh, dia langsung samperin. Setelah samperin saudaraku, nanti kita lihat deh, sikap Marta sama sikap Maria beda. Maria masih diem. Dia tetap tinggal di rumah walaupun dia dengar Yesus datang. Marta kan langsung samperin. Dan ketika menjumpai Tuhan Yesus, saya nangkep ini Maria orang teologi saudaraku. Marta ini orang teologi. Pinter banget ngerti ayat-ayat saudaraku. Ketemu sama Tuhan Yesus, saya kasih tanda petik, debat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau ada di sini, Lazarus saudaraku mungkin gak mati. Nah Tuhan ngomong, Lazarus akan bangkit. Langsung Marta yang penuh dengan pengetahuan itu ngomong, iya aku tahu dia akan bangkit pada waktu hari kebangkitan. Terpaksa Tuhan ngomong, akulah kebangkitan dan hidup dan seterusnya. Saya nangkepnya ada satu diskusi atau adu pengetahuan antara Marta dengan Tuhan Yesus. Tapi lihat sikapnya Maria. Ketika Marta ngasih tahu guru ada di sini dan ia memanggil engkau, ayat 29. Ya ini sikapnya gini, responnya Tuhan ya diajari mbak Tuhan. Jadi kaya pelajaran Alkitab. Tuhan dia akan bangkit, iya aku tahu akan bangkit pada hari kebangkitan, diajari lagi nih Tuhan. Nah kalau Maria lain saudaraku, coba lihat. Ya,
Kita baca ayatnya dulu. Fatsal ayat yang ke-29 dari Yohanes 11. Mendengar itu ketika Maria datang dan berkata, "Guru ada di sana dan memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit. Saudaraku, kata-kata di dalam Alkitab kita harus baca dengan pelan-pelan dan teliti, saudaraku. Kalau tadi kita baca, begitu Marta dengar Tuhan datang, dia memang nyamperin Tuhan. Tapi coba nanti saudara lihat di rumah, ada nggak kata-kata segera? Nggak akan kita jumpai. Tapi begitu Marta ngasih tahu Maria, guru memanggil kamu loh. Mendengar itu, mendengar bahwa gurunya memanggil dia, dikatakan Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Dari sini sebetulnya kita sudah bisa tangkap hati daripada perbedaan hati Marta dan Maria ketika ada Tuhan. Ayat 30, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat di mana Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, kata-kata segera muncul lagi, mereka mengikutinya karena mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk meratap di sana. Nah ini kalimat ini, ayat ini saudara baca bersama-sama dengan kompak ya. Perhatikan tanda baca. 2, 3. Beda enggak sikapnya? Sikap Marta sama sikapnya Maria beda. Sama-sama kalau engkau ada di sini saudaraku enggak akan mati, sama. Topiknya sama. Kerinduan hati dua ini sama. Tapi sikapnya lain. Marta datang ketemu Tuhan, wah, ajak Tuhan ngomong-ngomong soal firman Tuhan. Saya kasih tanda petik debat sama Tuhan. Sehingga Tuhan mau jelasin bahwa akan bangkit saat ini juga. Marta nggak bisa nangkep. Karena di kepalanya dia punya konsep pengetahuan tentang kebangkitan sendiri. Tapi Maria enggak loh. Maria enggak. Ketemu Tuhan yang dia lakukan, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Lah sikap yang kayak gini buat hatinya Tuhan luar biasa tersentuh, saudaraku. Ketika kita dalam tanda petik, kadang kita suka kepinteran, saudaraku, karena terlalu banyak ayat yang ada di kepala kita ini. Sehingga kita kurang diem, melepas semua pengetahuan kita dan hanya ketemu dia tersungkur. Maria enggak bilang, Tuhan ya kayak Marta, bangkit sekarang, iya nanti bangkit pada waktu kebangkitan orang-orang mati. Enggak, saudaraku. Dia diam, dia cuma tersungkur, jeret gitu. Seperti Lukas 10, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Sikap seperti ini membuat Tuhan, respon Tuhan yang seperti apa? Coba kita lihat. Hati Tuhan dikatakan ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat, ayatnya enggak Bapak, ayat 3 saya bacain aja saudaraku ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan, Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Lalu kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya, saudara. Waktu ditemui Marta, biasa-biasa aja responnya. Malah Marta coba diajari sama Tuhan.
Marta nggak dapat apa-apa dalam tanda petik. Tapi Maria ketika sikap hatinya dia nggak, kalau ketemu sama Tuhan nggak main ayat karena Tuhan, jauh lebih ngerti gitu saudaraku ya. Dia begitu ketemu Tuhan cuman tersungkur. Kalau istilah kita minggu lalu, menyembah dia. Nyembah dia. Udah menyembah dia, nyembah dia, nyembah dia, nyembah dia. Dan ketika sikap seperti ini yang Maria punya, itu menggerakkan hatinya Tuhan. Saudaraku, kita kadang nggak perlu, bukan kadang, kita nggak perlu datang sama Tuhan dengan dalam doa kita dalam tanda petik ngajari Tuhan. Tuhan, orang ini jahat, aku tahu banget hukum mau Tuhan gitu ya. Itu ngajari Tuhan, saudaraku. Tuhan, orang ini baik, engkau harus sembuhkan dia. Itu ngajari Tuhan, saudaraku. Tapi kalau datang sama Tuhan, udahlah nyembah dia. Nyembah dia aja, katakan Tuhan, terima kasih engkau punya rencana yang terbaik. Engkau punya sesuatu yang sempurna. Aku mungkin gak ngerti apa yang sedang terjadi sama aku. Tapi aku percaya kepada kasih-Mu, kepada rahmat-Mu, kepada anugerah-Mu. Cukup gitu saudaraku, tersungkur aja. Artinya nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati Dia. Dan sikap seperti ini saudaraku membuat hati Tuhan itu tersentuh saudaraku. Datang sama Tuhan di dalam satu kerendahan hati. Datang sama Tuhan di dalam satu pertobatan. Datang kepada Tuhan di dalam satu penghargaan, penghormatan, pengagungan kepada Dia. Itu tersungkur itu saudaraku, yaitu menghargai, menghormati, mengagungkan. Dan responnya Tuhan tersentuh hatinya. Sama Marta dia nggak tersentuh saudaraku. Malah dalam tanda petik debat tentang kebangkitan. Dan responnya luar biasa, Tuhan tersentuh hatinya. Nah saudaraku, itu Marta dan Maria. Kemudian saudaraku, saya masih lihat lagi, kasih satu contoh, Lot dan Abraham. Bagaimana sikap Lot terhadap Tuhan, bagaimana sikap Abraham terhadap Tuhan. Dan respon Tuhan terhadap Lot, dan respon Tuhan terhadap Abraham. Saya berdoa kita bisa nangkap dan hidup kita diperbaharui dalam sikap hidup kita terhadap Tuhan hari-hari yang di depan. Saudaraku, sekarang mari kita lihat Kejadian 19 ayat 3. Kejadian 19 ayat yang ketiga mulanya. Ya, ini kisah ketika Lot diselamatkan karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan sama Tuhan. Peristiwanya sama, nanti kita akan lihat bagaimana sikap Lot ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dan bagaimana sikapnya Abraham ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Tapi kita lihat Lot dulu saudaraku. Ini ada dua malaikat datang, kemudian Lot yang di pintu gerbangnya bangun, dia songsong dua malaikat itu, kemudian ajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Kemudian tetapi karena pertamanya ditolak saudaraku, tetapi Lot sangat mendesak mereka, sehingga singgahlah dua malaikat Tuhan itu dan masuk ke dalam rumahnya Lot. Kemudian ia, perhatikan kata-kata ini, kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Menurut saya ini ya general banget lah gitu. Paksa malaikat datang, kemudian buat roti tidak beragi, mereka makan. Responnya Tuhan apa? Yang Lot. Saudaraku, ini bukan salah mereka ya, ini salah saya. Bukan salah kalau mereka bingung tuh cengli karena baru tadi pagi saudaraku ya. Nah tapi saudaraku, nanti kita akan bandingkan ketika ada malaikat Tuhan juga datang kepada Abraham, responnya, sikapnya Abraham itu luar biasa, beda sama Lot. Lot mendesak supaya mau, kemudian bakar roti.
Udah selesai. Responnya Tuhan, kalau saudara baca lebih lanjut di dalam kisah Kejadian 19 terus ke bawah, saudara akan tahu malaikat tuh ngomong be Lot, Lot, kamu semua sanak saudaramu hubungin, kemudian keluar dari Sodom dan Gomora, keluar, karena ini akan dihancurkan kota ini sama Tuhan. Lah Lot pergi kepada menantunya, diguyu-guyu, saudaraku, menantunya nggak mau perhatikan omongannya dia, dianggap guyonan, apa nih mau dihancurin apa sih gitu ya. Akhirnya Lot gagal, Lot pulang ke rumah, kemudian malaikatnya ngomong, ya udah, yang nggak mau ya sudah, tapi sekarang kamu, istri, anak-anakmu cepat pergi sejauh mungkin dari kota ini. Kalau saudara baca, mungkin kita baca aja ya. Dari Kejadian 19 ayatnya mulai ayat 12. Lalu kata dua orang itu, yaitu malaikat Tuhan kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu, anak laki-lakimu, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot untuk bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu. Kalau bangunlah artinya Lotnya ditinggal turu, saudaraku. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat. Ini sikap Lot ketika Tuhan kasih tahu Sodom Gomora mau dimusnahkan. Dianggap enteng, saudaraku. Memang enggak seperti orang-orang di kota itu, tapi sikapnya enggak cukup, saudaraku. Tidur, ditinggal tidur, ya udahlah besok pagi urusannya. Padahal Tuhan sudah berfirman, cepat pergi, bersegeralah. Bangunlah, bawalah ke istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lihat ya saudaraku ya, sikapnya Lot. Ketika Tuhan sudah menyatakan sesuatu, sikapnya Lot itu anggap enteng apa yang Tuhan sampaikan. Berlambat-lambat nganggep, alah bisa besok pagi urusan, hari ini aku udah keliling-keliling, sanak saudaraku pada nggak mau nurut, udahlah nanti besok pagi kita pikirkan lagi. Sampai akhirnya dikatakan dua orang itu, malaikat Tuhan itu maksa narik Lot, saudaraku. Sayang sih saudaraku ya, sayang. Coba kembali ke sikap dan respon dari Lot. Dipaksa Lotnya untuk sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan, perintah Tuhan sudah disampaikan, Lot sikapnya seperti itu, saudaraku. Sampai harus Tuhan paksa, saudaraku. Kiranya ini tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita gereja Tuhan. Sekarang si Abraham, masih peristiwa bagaimana Tuhan menyatakan diri bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, begitu. Ini saya mundur satu fatsal, Kejadian 18 mulai ayat 6. Mungkin saya akan baca ayat di atasnya sedikit.
mulai ayat yang pertama dulu aja ya, mulai ayat yang pertama dari Kejadian 18 supaya bisa punya gambaran lebih bagus. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Nah ini coba ayat berikutnya, perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lot, ya udah pokoknya saonone tepung digawe roti bakar kayak gitu. Tapi Abraham enggak, saudaraku. Dia tahu siapa yang sedang mengunjungi dia. Ambil 3 sukat tepung yang apa? Terbaik. Karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Enggak ala kadarnya. Saudaraku, kalau sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau sama Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Ngomong baik sebelah, sing paling apik. Yang terbaik. Lot ala kadarnya, Abraham enggak. Sarah cari 3 sukat tepung. Kalau kita punya kualitas A, B, C, D, kualitas 1, 2, 3, cari yang kualitas 1. Jangan kasih Tuhan yang kualitas 2, kualitas 3. Saudaraku, bersyukurlah saya sampaikan di sini ya. Perpuluhan yang saudara berikan kepada gereja di tempat ini, itu tidak lari ke kantong hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Jadi bersyukurlah bahwa uang persembahan yang saudara berikan, masukkan ke dalam kotak itu sepenuhnya digunakan untuk kegiatan gereja ini. Perpuluhan yang mungkin di beberapa gereja masuk ke kantong hamba Tuhannya, di tempat ini tidak 1 sen pun masuk ke tempat kantong hamba Tuhannya. Berikan yang terbaik, bukan cuma duit ya, apapun waktu berikan yang terbaik. Waktu yang terbaik kapan? Waktu yang terbaik kapan? Waktu yang terbaik kapan? Pagi hari. Berikan 3 sukat tepung yang terbaik. Kalau sama Tuhan kasih pemberian yang terbaik, waktu yang terbaik pagi hari. Kalau ngasih sama Tuhan, ini saya nggak bicara nominal, tapi berikan yang terbaik kepada Tuhan. Pembangunan gereja ini, sebelum megah ini masih gereja lama. Beberapa saudara mungkin belum tahu, saya akan sampaikan bahwa pada waktu itu jemaat Kahal dari lantai 9 Simpang 5, setelah pindah masuk dapat tempat di lantai 9 Simpang 5 yang bunder itu. Kemudian di sana pun kita tidak boleh beribadah. Kemudian Tuhan kasih tempat di sini, masih kecil, masih setengah ruangan ini, gereja yang lama. Dan ketika itu jemaat Kahal itu anak-anak SMA, saudaraku. Belum ada pengusaha-pengusaha yang sukses, orang-orang yang punya duit banyak, begitu enggak, saudaraku. Itu pelajar-pelajar anak-anak SMA, orang-orang yang baru mulai bekerja. Dan waktu itu saya ingat
satu petang, satu malam dikumpulin sama Om Hin di lantai 9, doa beberapa orang, enggak banyak, mungkin belasan orang saja. Kemudian mulai yuk kita sembahyang dan kita menabur untuk rencana pembangunan rumah Tuhan di sini. Ini rumah ini dianugerahkan oleh, kita beli, dianugerahkan oleh Tuhan, kita beli sama Pak Heru, suaminya Cilaning. Lah kita berdoa, waktu kita berdoa, harganya kalau saya nggak salah ingat 40 atau 35 juta pada waktu itu. Nomornya paling bagus, angka paling bagus dari semua angka yang ada di muka bumi ini, 13 saudaraku. Dan kebetulan juga letaknya paling bagus, yaitu tusuk sate, saudaraku. Waktu itu dijual kalau nggak salah entah 35 atau 40, saya lupa. Cuman waktu itu kita nggak punya duit, saudaraku. Jadi waktu itu bendahara kita Pak Edo bilang, boleh nggak Pak Heru, kita cicil. Pak Heru baik hati sekali, ya udah cicilan. Jadi sebulan 5 juta. Jadi nyicil 8 kali. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Waktu itu sudah dapat tanah yang masih ngangsur, saudaraku. Sing bangun sopo iki. Kemudian kita punya satu teman pemborong, orang yang takut akan Tuhan dari gereja Isa Almasih Prenggading. Teman Om Hin, teman saya, saudaraku. Waktu kami masih di Prenggading. Kita tawari dia, gelem rak kowe bangun ke. Tapi Om Hin ngasih satu syarat, tapi syaratnya ngene. Aku ono duit piro, tak kekno kowe, aku punya uang berapa, aku berikan kepadamu dan kamu bangun sesuai dengan nominal itu. Aku enggak mau utang sama kamu. Mau enggak dengan term seperti ini? Jadi kalau ada duit 7 juta ya kita store back kamu bangunlah selama 7 juta nilainya, kemudian berhentilah sampai kalau kami ada uang lagi kami beri, kalau kami nggak ada uang kamu berhenti, kami nggak mau utang. Ini seorang anak Tuhan, cinta Tuhan, tak bangun ke, mulailah dia bangun dan dia nggak pernah ngitung, pokoknya kita punya duit, kita persembahan, kita kasih, dia nggak pernah ngandani kita kurang gitu saudaraku. Tapi puji Tuhan nggak pernah kurang. Yang saya mau sampaikan adalah, waktu itu saya kalau buka kotak persembahan bersama-sama dengan Pak itu ada tisu, tahu tisu? Siapa yang tahu tisu? Ternyata ada yang enggak tahu juga loh ya. Itu uang 700 perak saudaraku, dibungkus tisu. Uang 1.400 perak dibungkus tisu. Uang 2.100 perak dibungkus kertas. Kertas ya ala kadarnya, kertas dibungkus-bungkus cemplung ke. Ada yang enggak dibungkus gitu, jumlahnya agak gede-gede itu ada. Cuman yang menarik perhatian saya waktu itu, saya bilang sama Pak itu uang 700, 1.400, 2.100 ini akan membuat gereja kita, gereja Tuhan terbangun. Kita nggak akan pernah kekurangan karena ada uang 700, 1.400, 2.100 itu. Dari mana uang itu? Karena waktu itu kan pelajar-pelajar, jadi kita umumkan kepada mereka, kalian itu ya kalau misalnya dapat uang jajan 200 perak, kalian boleh kalau mau sisihkan 100 perak sehari. Kalian yang bisa menyisihkan 100 perak, sisihkanlah 100 rupiah. Yang bisa menyisihkan 200 atau 300 rupiah, sisihkanlah jumlah tersebut. Setiap hari, simpen. Kemudian hari Minggu bungkus masukkan. Ini menurut saya janda yang ngasih 2 peser itu loh saudaraku. Yang Tuhan bilang memberi dari kekurangan mereka. Menurut saya ini persembahan Makedonia, jemaat Makedonia. Yang memberi dari kekurangan mereka. Tapi mereka memberi 3 sukat tepung yang terbaik. Yang Abraham suruh Sarah berikan kepada Tuhan.
Saudaraku, dan terbukti saudaraku, pembangunan tidak pernah berhenti, terus jalan. Desain awalnya kalau saudara masih ingat yang beribadah di gedung gereja yang lama yang masih di sana mimbarnya, itu di belakangnya tuh jendela kabeh saudaraku. Sampai ada satu teman saya yang ngomong, gerejamu ki kaya puskesmas ya. Kaya gedung sekolah karena jendela kabeh saudaraku. Karena waktu itu kita mikir ya udah kalau kita udah dikasih tempat kita bisa ada gedung buat beribadah cukup. Enggak pakai AC, enggak didesain pakai AC. Jadi kalau panas ya AB. Ya tahu ya saudaraku ya anginnya berobos begitu. Jendelanya dibuka. Tapi sampai dari awal hingga selesainya pembangunan gedung itu, jendela itu enggak pernah dibuka saudaraku. Kita dapat AC, waktu itu ada 4 kanan kiri depan belakang. AC 2,5 apa 5 PKN standing 4 sisi. Atis saudaraku, AC ora AB saudaraku. Tapi karena saya tahu ada hati yang kayak Abraham, berikan 3 sukat tepung yang terbaik. Bukan bicara nominal. Saudaraku walaupun tahun itu tahun berapa ya? Bahwa saya enggak hafal tahunnya. Memang sudah beberapa puluh tahun. Tapi uang 700 pada waktu itu pun satu jumlah yang sangat kecil. Butuh jutaan untuk membangun gedung. Tapi 700, 1400, 2100 itu keluar dari hatinya Abraham yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya berdoa hati yang seperti ini yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat Kahal terus ada pada kita sampai Dia datang kembali. Bukan cuman itu. Ketika dia lari kepada Sarah, suruh ambil 3 suka tepung yang terbaik buat roti bundar, dia sendiri. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang apa? Empuk dan baik. Kalau makan daging kambing, cari yang batibul, bawah 3 bulan, itu dagingnya empuk saudaraku. Jangan cari yang kambing umurnya 3 tahun, ngejak itu tukaran untu saudaraku. Cari batibul bawah 3 bulan, itu enak dagingnya empuk saudaraku. Nah Abraham lari, dia suruh Sarah segera Sarah tolong 3 tepung, karena ini bagian kamu yang bagian tepung-tepung. Dia lari kepada lembu sapinya, dia ambil seekor lembu, anak lembu yang empuk, yang baik, empuk saudaraku dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya, kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Beda enggak sikapnya Lot sama Abraham saudaraku? Dan ini mendatangkan respon yang berbeda juga. Tuhan terhadap Lot dan Tuhan terhadap Abraham. Tuhan sama Lot sakjane ya Lot dapat anugerah lah. Walaupun sakjane ya nak iso dewi, bukan nak iso. Kita jangan seperti sikapnya Lot. Kudu dipaksa mbek Tuhan. Tapi yang ngasih hidangan ya ala kadarnya, roti bakar buat kasih gitu. Tapi Abraham enggak gitu. Dia sediakan tepung terbaik. Dia berikan anak lembu yang empuk dan baik dagingnya diberikan. Saudaraku nak beri sama Tuhan yang terbaik ya. Ngomong menembak sebelah. Sing paling apik kanan kiri. Yang paling baik, terbaik. Karena itu membuat hati Tuhan senang saudaraku. Bukan bicara nominal, bukan bicara uang tok, bicara waktu,
bicara lain-lainnya. Haleluya. Responnya apa? Iya. Ini sikapnya lain, saudaraku. Yang sana roti tidak beragi, selesai, ini yang terbaik pokoknya. Respon yang Tuhan berikan, Tuhan datang dengan reconfirm bahwa Abraham jangan gentar, Ishak tahun depan akan lahir bagimu. Reconfirm berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Kira-kira senang enggak si Abraham dengar ini? Walaupun dia bilang aku sudah tua, Tuhan ngomong tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Respon yang bagus mendatangkan berkat Tuhan. Dan ayat 17, coba ayat kita lihat ya. Setelah selesai makan-makan, kemudian malaikat Tuhan mau pergi ke Sodom dan Gomora untuk memusnahkannya. Ayat 16 dulu aja. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ini loh yang membuat saya, Tuhan buat jadi Abraham. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Enggak ditanya loh Mbak Abraham. Waktu malaikatnya mau pergi ke Sodom dan Gomora, mendadak berhenti. Ini ada orang yang luar biasa nih sikapnya sama aku. Ambil tepung yang terbaik, ambil anak lembu yang dagingnya empuk dan baik. Mosok ya aku menyembunyikan apa yang akan aku lakukan kepada orang seperti ini. Wow, orang yang masuk ke dalam dewan musyawarah Tuhan, itu Tuhan tidak bisa menyembunyikan rencananya, saudaraku. Orang yang sering duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Orang yang ketika jumpa dengan Tuhan nggak main adu kepintaran Alkitab, ayat-ayat langsung tersungkur. Yang menunjukkan penyembahan, penghormatan. Itu kepada mereka Tuhan gak bisa menyembunyikan rencananya, saudaraku. Akhirnya Tuhan, kita tahu Tuhan balik, Tuhan cerita sama si Abraham apa yang akan dia lakukan. Dia datang bukan sekedar reconfirm janjinya dia tentang Ishak. Tapi dia kali ini datang karena dia dengar keluh kesah tentang Sodom dan Gomora dan akan memusnahkannya. Haleluya. Saudaraku, sikap kita terhadap Tuhan akan menentukan respon Tuhan di dalam kehidupan kita. Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-22, saudaraku. Ini juga sekali lagi sikap Abraham yang luar biasa mendatangkan mujizat dalam kehidupan dia. Waktu itu Tuhan ngomong sama dia, Abraham bawa Ishak ke Gunung Moria, persembahkan dia. Dikatakan pagi-pagi benar Abraham bawa Ishak. Bujangnya ditinggal di bawah, dia naik ke atas bersama-sama dengan anaknya. Anaknya sempat tanya, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada pisau, korbannya mana? Abraham jawab, Tuhan akan menyediakannya. Ishak diem, percaya. Abraham nggak tahu, saya nggak ngerti dia nubuat atau gimana, saudaraku ya. Pokoknya dia bawa Ishak sampai ke atas. Menurut saya sebetulnya waktu dia ngomong sama Ishak, Tuhan akan menyediakan, dia enggak tahu, saudaraku. Karena dia ngambil pisau untuk membunuh Ishak waktu itu. Kalau dia tahu tentunya dia enggak lakukan hal ini. Tapi waktu dia ambil pisau mau membunuh Ishak, Tuhan ngelarang. Dan akibat ketaatan Abraham yang luar biasa itu. Ishak ini anak tunggal, anak perjanjian yang sangat dieman dan dinantikan sama dia 25 tahun, saudaraku. Ini jadi anak emas, bukan anak emas, anak berlian buat Abraham.
Tapi waktu Tuhan minta, dia kasih. Dia taat, dia kasih. Ini yang paling terbaik, ini yang paling berharga dalam hidupku. Waktu Tuhan minta, dia kasih. Dan itu membuat hatinya Tuhan tersentuh. Sama seperti sikap Tuhan terhadap Maria. Waktu Tuhan mau waktu Abraham mau lakukan itu, Tuhan bilang, karena engkau ngelakuin ini. Nanti saudara baca sendiri bagaimana hati Tuhan luar biasa tersentuh karena Abraham mau mempersembahkan Ishak. Saudaraku, bagaimana sikap hati saudara dan saya terhadap Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita cukup puas bergereja, mendapatkan kartu anggota gereja, nek pergi prodia diskon 10%, masih pendak ya? Apakah cukup puas dengan itu, saudaraku? Cukup puas bisa masak-masak, nyediain sesuatu wagyu untuk Tuhan? Atau sikap kita sehari-hari sebagai anak Tuhan, suka duduk diam dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan suaranya. Jumpa dengan dia tersungkur, tidak ngomong banyak, tersungkur, nyembah dia. Jumpa dengan dia, kalau urusan dengan dia, memberi yang terbaik buat dia. Kalau sikap hati kita seperti ini, seperti Maria, seperti Abraham, saudaraku, hidup kita akan diberkati luar biasa dan jadi berkat. Lanjut, saudaraku. Oke, masih jam 8:30, masih cukup waktu, saudaraku. Ya, ini Abraham tadi taat, responnya terjadi mujizat ya. Berikutnya. Ya, lanjut. Ya, sikap terhadap Tuhan, saudaraku, itu selain mendatangkan mujizat, selain membuat hati Tuhan tersentuh, sikap kita kalau benar sama Tuhan itu akan menentukan karakter hidup kita sebagai anak Tuhan. Contohnya tadi, Marta sikapnya quote and quote perlu diperbaiki, akhirnya jadi orang yang emosian. Berikutnya apalagi? Merasa pandai debat sama Tuhan dia. Kalau Maria, dia tenang. Tuhan sudah datang, Marta cepat-cepat pergi, dia tetap diam dalam rumah. Begitu Marta ngandani, Tuhan manggil kamu, bersegeralah dia, saudaraku. Ini tenang, saudaraku, orang yang kalem, bukan kalempet-lempet, saudaraku, ini kalem benar. Mudah tersungkur di hadapan Tuhan. Hatinya dia tuh suka banget nyembah Tuhan. Karakternya tuh karakter penyembah. Ingat minggu lalu disampaikan bahwa nanti di surga itu kita cuma nyembah Tuhan, saudaraku. Jadi belajarlah jadi penyembah Tuhan sementara kita ada di sini. Saya baca sepintas di grup leader, Om Bin bilang bukan cuman Israel sama Iran, Amerika ambil Iran, katanya Pakistan sama mana itu? Pakistan mbek sapa ya? Iya wis mbah ra ngerti ku, saudaraku. Dilok ning YouTube dewek, saudaraku. Yang persenjataan nuklirnya gedene luar biasa gitu. Ya wis lah ben ora usah ngurusi kaya ngono, enggak usah fokus ke itu. Fokus sikap kita yang benar sama Tuhan. Sikap Maria, sikap Abraham, itu aja yang digenjot, saudaraku. Itu aja yang terus kita angkat. Supaya ketika malapetaka terjadi di Mesir, ada Goshen di mana kita tinggal dan dilindungi oleh Tuhan. Percayalah, kita enggak akan mati konyol, saudaraku. Tapi kita akan diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Yang penting sikap hidup kita yang benar. Resume. Ya ini, ada Lot. Thank you. Lot ini kan ya egois, saudaraku ya.
Kalau dia cuman orang-orang yang memberi ala kadarnya sama Tuhan biasanya egois. Orang-orang yang medit sama Tuhan itu biasanya egois, saudaraku. Medit baik dalam uang, medit dalam waktu, biasanya karakternya egois, saudaraku. Kayak Lot dikandani Sodom dan Gomora mau dihancurkan, padahal dia tinggal, berarti dia kan konco-koncoe, dolanan padel kan ada semua di situ, saudaraku ya. Teman-temannya dia sepedaan kan ada di situ. Teman-teman dia, kalau ada orang China majokan gitu, saudaraku kan ada di sekelilingnya dia. Dan Tuhan bilang ini mau dimusnahkan loh. Santai, EMG, emangnya gua pikirin, EGP. Emangnya gua pikirin, tetangga gua mau musnah bodoh amat. Enggak mikir, Tuhan jangan dong, kalau ada 50 orang benar piye, enggak muncul itu. Di dalam karakter orang yang sikapnya biasa-biasa itu enggak muncul itu, saudaraku. Tapi di dalam hati orang yang tahu memberi yang terbaik, yang suka buat kemah bicara mengenai penyembah-penyembah. Itu begitu Tuhan ngomong aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Tuhan masa mbok musnahno kalau ada 50 orang benar. Tawar. 45 Tuhan, 40, 30, 20, 10. Hatinya enggak rela. Ini memang orang yang jengkelin. Jengkel kayak kedurjanaan penuh di kota itu. Tapi Abraham masih syafaat. Lot, emangnya gua pikirin. Lambat, saudaraku. Sakjane menurut saya kesenangan, kenyamanan ada di Sodom dan Gomora. Menikmati Sodom dan Gomora. Lembahnya hijau kan gitu yang dilihat sama Lot. Nikmat. Wah, wis ngerasake enake dunya gitu, saudaraku. Nek Abraham enggak, dia sembahyang. Orang yang punya sikap benar seperti Maria Abraham, karakternya enggak egois, saudaraku. Dia tetap peduli, walaupun dia enggak kenal orang-orang Sodom dan Gomora kecuali keponakannya Lot. Dia berjuang dalam doa. Terima kasih tim doa. Jenengan berdoa buat kami. Thank you. Sembahyang. Enggak egois. Saya pernah ikut beberapa saat doa pagi, saudaraku. Berapa ya? 2 bulan kali ya. Emang sudah mau selesai, Gung? Masih 2 jam kok. Enggak. Dia lihat PPT-nya tahu sudah mau selesai, saudaraku. Saya pernah ikut dan di dalam doa pagi itu ada Om rambut putih Joko Handoko, ada Joko Wiono, nanti ada Joko siapa lagi, Joko Santoso ada enggak? Sembahyang. Dan saya kalau lihat mereka berdoa, enggak pernah ada topik yang berdoa buat berkatilah kami. Saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan tetapkan dan setia di gereja ini. Sembahyang. Dan mereka berdoa buat gereja. Buat adopsi, buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat, buat bangsa, buat kota, buat negara. Itu menurut saya hatinya Abraham. Itu menjauhkan kita dari egoisme. Haleluya. Sikap yang benar sama Tuhan akan menentukan karakter kita. Terakhir, ayo masih terakhirnya, ini terakhir tenanan kita ya. Ayo. Jika respon kita terhadap Tuhan benar, maka berkat-berkat anugerah Tuhan jadi bagian kita. Isa, aku akan berikan kepadamu. Tidak peduli umurmu sudah 100, aku akan berikan kepadamu. Itu anugerah, itu berkat. Mujizat
Dan yang terpenting nomor 3, hati Tuhan dipuaskan. Mana singers, worship leader boleh naik. Hati Tuhan dipuaskan, saudaraku. Dan ada satu statement terakhir, saudaraku, yang mungkin saya nggak sempat kasih ke Ezra, saudaraku. Statement terakhirnya bilang gini, keserupaan dengan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan yang kita kejar ya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan bukan dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, bukan. Sama seperti Kristus, bukan dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi lewat persekutuan yang meningkat dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan bukan dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, bukan. Keserupaan dengan Tuhan terjadi lewat persekutuan yang meningkat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri, saudaraku.